Kecerdasan buatan bukanlah alat pengganti kecerdasan manusia, melainkan alat untuk menambah kreativitas manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari tim 5 Debatersman 1 Kota Makassar, berpikir kritis, cerdas, dan hebat. Saya Nurfaisa Putri, selaku pembicara ketiga yang bertugas menyampaikan alur perdebatan dan menarik sebuah kesimpulan. Dan di samping kanan saya Nabila Syafira Dias, selaku pembicara pertama tim pemerintah yang sangat menyetujui mosi perdebatan kali ini. Saya Sifat Sabila, selaku pembicara 2 dari tim kontra. Dengan mosi perdebatan, kecerdasan buatan menimbulkan lebih banyak risiko daripada manfaat bagi masyarakat. Fakta sunt patent theora verbis. Perbuatan atau fakta lebih kuat dari kata-kata. Kecerdasan buatan menimbulkan lebih banyak resiko daripada manfaat bagi masyarakat. Kecerdasan buatan adalah tentang menciptakan mesin cerdas yang dapat berpikir, belajar, dan membuat keputusan seperti manusia. Mesin-mesin ini menggunakan algoritma dan teknik canggih untuk memproses informasi dan melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Membuka banyak kemungkinan untuk otomatisasi dan pemecahan masalah. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi AI dapat mengakibatkan hilangnya pengaruh manusia dan kurangnya fungsi manusia di beberapa bagian masyarakat. Dewan juri yang terhormat, adapun latar belakang yang saya terapkan di sini adalah AI akan merugikan standar hidup banyak orang dengan menyebabkan pengangguran massal karena robot menggantikan manusia. Robot AI serta perangkat lunak dan perangkat keras lainnya menjadi lebih murah dan tidak memerlukan manfaat dan layanan yang dibutuhkan oleh pekerjaan manusia, seperti hari sakit, jam makan siang, istirahat di kamar mandi, asuransi kesehatan, kenaikan gaji, promosi, dan tinjauan kinerja, yang menimbulkan masalah bagi masyarakat pada umumnya. 48% ahli percaya bahwa AI akan menggantikan sejumlah besar pekerjaan kera biru dan kera putih, menciptakan kesenjangan pendapatan yang lebih besar, peningkatan pengangguran, dan rusaknya tatanan sosial. Aksioma, segala sesuatu yang dapat diotomatisasi akan diotomatisasi, bukan lagi fiksi ilmiah. Kios pembayaran mandiri di toko-toko seperti Target dan Walmart menggunakan video pemindai berbatuan AI untuk mencegah pencurian, mengingatkan staf akan transaksi mencurigakan, memprediksi tren berbelanja, dan mengurangi kendala saat pembayaran. Mesin berkembang AI ini telah menggantikan kasir manusia sekitar 11.000 orang manusia. Di sektor retail hilang pada tahun 2019. Sebagian besar disebabkan oleh pembayaran mandiri dan teknologi lainnya. Pada tahun 2020 selama pandemi COVID-19, produsen layanan pembayaran mandiri mengirimkan 25% lebih banyak unit secara global, mencerminkan lebih dari 70% pembeli bahan makanan di Amerika yang lebih memilih pembayaran mandiri atau tanpa sentuhan. Laporan Forum Ekonomi Dunia pada bulan Oktober 2020 menemukan bahwa 43% bisnis yang disurvei berencana mengurangi tenaga kerja demi otomatisasi banyak bisnis, terutama restoran cepat saji, toko retail, dan hotel melakukan pekerjaan otomatis selama pandemi COVID-19. Adapun status quo saya di sini adalah manipulasi sosial melalui algoritma AI. Juga merupakan bahaya dari kecerdasan buatan. Ketakutan ini menjadi kenyataan ketika para politisi mengandalkan platform untuk mempromosikan sudut pandang mereka. Salah satu contohnya adalah Ferdinand Marcos Jr. yang menggunakan pasukan troll TikTok untuk menjaring suara generasi muda Filipina pada tahun 2022. TikTok yang merupakan salah satu contoh platform media sosial yang menggunakan algoritma AI mengisi feed pengguna dengan konten terkait dengan media sebelumnya yang mereka lihat di platform tersebut. Kritik terhadap aplikasi ini menargetkan proses dan kegagalan algoritma dalam menyaring konten yang berbahaya, tidak akurat sehingga meningkatkan kekhawatiran atas kemampuan TikTok dalam melindungi penggunanya dari informasi yang menyesatkan. Media dan berita online menjadi semakin suram, mengingat gambar video yang dihasilkan AI, pengubah suara AI, dan serta deepfake yang menyusun kerana politik dan sosial. Teknologi ini memudahkan pembuatan foto, video, klip audio yang realistis atau mengganti kertas satu gambar dengan satu gambar lainnya dalam gambar atau video yang sudah ada. Akibatnya, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mempunyai cara lain untuk menyebarkan informasi yang salah, propaganda, perang, sehingga menciptakan skenario mimpi buruk di mana hampir mustahil untuk membedakan antara berita yang dapat dipercaya dan berita yang salah. Dewan juri yang terhormat, adapun argumentasi utama di sini
saya adalah yang pertama, berdampak pada pengangguran. Yang kedua, resiko keamanan dan privasi. Dan yang ketiga, membuat manusia malas dan tidak kreatif. Adapun solusi yang saya terapkan, yang pertama, pengembangan yang bertanggung jawab. Yang kedua, pengawasan dan regulasi. Dan yang ketiga, pendidikan kesadaran publik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, ada pun 3 poin argumen pendukung saya. Yang pertama, AI punya kemampuan menganalisis dan memproses data secara tepat, mengidentifikasi pola-pola yang kompleks, dan memberikan informasi yang berharga bagi pengambil keputusan dalam bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan keuangan. AI telah membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi diagnosa, memberikan rekomendasi yang lebih baik, seperti pekerja manusia dapat menggunakan hasil analisis AI sebagai sumber informasi untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan efektif. Misalnya saja, seperti analisis data, mengenal kondisi sekitarnya, memahami pola, dan menentukan keputusan. Poin yang kedua, beberapa profesi yang merasa dimudahkan oleh keberadaan AI, antara lain penjual online shop yang dimudahkan dengan aplikasi robot chat yang bisa menjawab otomatis pesan dari pembeli, konten kreator yang bisa menyingkat waktu penulis skrip untuk konten dan membuat beberapa aplikasi generator script, foto, dan video. Jurnalis yang menggunakan aplikasi Wordspeed untuk mengemas hasil reportase menjadi lebih cepat. Pengacara yang menggunakan aplikasi ROS untuk menyediakan data penunjang, dasar hukum yang akan ia gunakan dalam kasusnya, dan masih banyak lagi. Poin yang ketiga, AI dapat melakukan peningkatan keamanan data dan mengidentifikasi aktivitas penipuan secara lebih efektif, sehingga melindungi bisnis dari potensi kerugian dengan melakukan analisis informasi biometrik dan dokumen identitas yang lebih dalam, cepat, dan akurat. AI dapat mengidentifikasi pemalsuan dan salinan dengan menemukan kesalahan dan ketidakkonsistenan yang tidak dapat ditangkap oleh mata manusia. Tujuan AI bukan untuk menggantikan metode deteksi dan pencegahan penipuan tradisional, namun untuk menyempurnakannya dan menjadi lebih efektif dalam mencegah penipuan. Menurut Rich and King, kecerdasan buatan atau AI merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Dapat kita simpulkan bahwa kecerdasan buatan menyangkut studi proses berpikir manusia dan berhubungan dengan mempresentasikan proses berpikir tersebut melalui mesin. Kecerdasan buatan atau AI adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia seperti pembelajaran, penciptaan, dan pengenalan gambar. Belajar, beradaptasi, dan berkembang. Kecerdasan buatan berkembang dengan pesat dan memberikan perubahan hampir di setiap bidang kehidupan kita. Namun, perubahan tersebut bukan tanpa adanya resiko, sehingga timbullah perbedaan pendapat antara pihak pro dan pihak kontra. Dengan segala potensi, inovasi, dan manfaat yang dimilikinya, pastinya terdapat pula tantangan yang perlu diatasi. Dewan juri yang terhormat, pengaruh kecerdasan buatan tergantung pada implementasinya. Kecerdasan buatan memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat dalam berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Namun, ada pula risiko yang terkait, seperti masalah pengangguran, privasi, dan keamanan data. Dewan juri yang terhormat, untuk mengatasi hal tersebut, pastinya dilakukan suatu pemikiran yang sebaik-baiknya untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan kecerdasan buatan tersebut. Dewan juri yang terhormat, ada 3 argumentasi utama dari pihak pro. Yang pertama, masalah pengangguran, yang dimana masalah pengangguran tersebut dapat mengurangi mata pencaharian dan keterampilan, sehingga menyebabkan ketidakstabilan di sosial politik masyarakat. Yang kedua, risiko keamanan dan privasi, yang dapat berupa suatu ancaman atau virus yang terinfeksi untuk melakukan suatu pembobolan data terpenting yang ada pada suatu kecerdasan buatan. Dan yang ketiga, membuat manusia malas dan tidak kreatif. Dewan juri yang terhormat, pada masa sekarang, pada era persekolahan, rata-rata siswa diberikan tugas oleh gurunya mencari jawaban dari internet, sehingga membuat mereka ketergantungan dengan internet tersebut dan melupakan referensi lain seperti buku pembelajaran. Dewan juri yang terhormat, ada pun 3 argumentasi utama dari pihak kontra. Yang pertama, menganalisa dan memproses data secara cepat. Yang kedua, membantu dalam bidang online shop dengan memberikan robot chat
chat robot, dan konten kreator agar membuat video dan foto dalam aplikasi yang telah dipergunakan. Dan yang ketiga, menjaga keamanan privasi, yang dimana dengan menjaga keamanan privasi tidak akan terjadinya suatu pembobolan data. Dewan Juri yang terhormat, dari argumentasi utama dari pihak pro dan pihak kontra, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mengatasi masalah ini dilakukan suatu pendekatan holistik yang termasuk pengembangan hukum kecerdasan buatan, regulasi yang tepat, dan pendidikan bagi masyarakat mengenai pentingnya manfaat dan risiko yang terkait dari teknologi ini. Penerapan kecerdasan buatan dengan memanfaatkan sambil kita meminimalisirkan dampak negatif yang ditimbulkan dari kecerdasan buatan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.